Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriati Kusumayati dengan NIM A421230110. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah cerita atau dongeng berjudul Kancil yang Belajar Jujur. Saya membuat tugas ini untuk UAS MK Mendongeng yang diampu oleh Bunda dosen, yaitu Bunda Aprina Listria, SPSI, SPIL, MPD. Dengan cerita tersebut, cerita ini mengandung pesan moral bahwa kejujuran merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan. Melalui kisah kancil yang pada awalnya gemar berbohong, anak-anak dapat belajar bahwa berkata jujur itu akan membuat kita lebih dipercaya, dihargai, disayangi, dan memiliki banyak teman. Semoga cerita yang saya sampaikan dapat memberikan hiburan sekaligus menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi anak-anak. Selamat menyimak cerita atau dongeng yang berjudul Kancil yang Belajar Jujur. Pada suatu pagi yang cerah, kancil berjalan-jalan menyusuri hutan. Burung-burung berkicau, kupu-kupu berterbangan, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa nyaman. Kancil merasa senang bermain bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, kancil melihat sebuah keranjang berisi buah-buahan yang sangat segar di bawah pohon mangga. Keranjang itu milik Pak Beruang yang sedang mengambil air di sungai. Di dalam pikiran kancil ingin memakan buah-buah tersebut, namun ia tidak meminta izin kepada Pak Beruang. Ketika teman-temannya bertanya dari mana buah itu berasal, kancil berkata, "Aku menemukannya di hutan, tidak ada pemiliknya." Beberapa saat kemudian, Pak Beruang kembali dan mencari keranjang buahnya. Ia tanpa bingung. Semua hewan ikut membantu mencarinya. Kelinci memperhatikan bahwa kancil terlihat gelisah. Dengan lembut, kelinci berkata, "Kancil, jika kamu mengetahui sesuatu, sebaiknya kamu katakan yang sebenarnya. Kejujuran membuat hati menjadi tenang." Setelah mendengar perkataan kelinci, kancil merasa bersalah. Ia menyadari bahwa tindakannya telah membuat Pak Beruang sedih dan teman-temannya kehilangan kepercayaan. Akhirnya, kancil memberanikan diri menghampiri Pak Beruang. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak Beruang, saya tidak jujur. Saya mengambil buah tanpa izin dan mengatakan bahwa buah itu tidak memiliki pemilik." Lalu Pak Beruang tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena kamu sudah berkata jujur. Setiap orang dapat melakukan kesalahan, tetapi orang yang berani mengaku kesalahan adalah orang yang mau belajar menjadi lebih baik." Kancil kemudian membantu Pak Beruang mengumpulkan kembali buah-buahan yang masih tersisa. Teman-temannya pun memaafkan kancil karena ia telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk selalu berkata jujur. Kancil selalu
meminta izin ketika ingin menggunakan atau memegang sesuatu milik orang lain. Dia juga selalu berkata jujur kepada siapapun. Teman-temannya kembali percaya kepada Kancil dan mereka hidup rukun serta saling menghargai. Teman-teman, tadi kan kita sudah melihat cerita apa ini judulnya? Kancil yang belajar jujur. Nah, Kancil menemukan buah. Dia memakan buahnya tidak? Makan. Dia meminta izin tidak pada yang pemiliknya? Tidak. Nah, perbuatan Kancil itu baik apa tidak? Tidak. Nah, Kancil itu harus berbuat apa kepada pemiliknya? Meminta maaf. Oke, teman-teman, berarti kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Baik teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.